banget ya, perbanyak vocab gitu. Oke, kita langsung coba soalnya dari yang nomor 1. Kalau misalnya kalian langsung bisa jawab, it's okay banget. Jadi kalau dari aku itu adalah yang pertama, kamu baca teks soalnya aja dulu, jangan semua yang di teks ini kamu langsung coba untuk translate gitu, karena akan waste your time gitu. Oke, yang nomor 1 ditanya, what potential future implication can be inferred from the advancements highlighted in text 1 and text 2 for pandemic management? Oke, berarti kalau kita artikan, kira-kira implikasi dari potensial apa yang bisa kita simpulkan dari teks dari yang disorot atau di highlight di teks 1 dan teks 2 dalam manajemen si pandemi gitu. Karena ini teksnya tentang pandemi ya. Nah, berarti kita harus tahu teks 1 sama teks 2 ini kata kuncinya itu apa gitu. Nah, kalau di sini kamu boleh agak coba untuk translate. LBE ini yang paling terpenting kita harus tahu arti-artinya ya kak. Iya, kosakata. Karena dia nggak banyak minta ini sebenarnya. Apa sih istilahnya? Grammar itu nggak perlu malahan di sini. Nggak ada diminta grammar. Gitu. Yang lebih susah dari bahasa Inggris kan menurut aku grammar sih. Aku paling susah ngimprove itu di grammarnya biasanya. Oke, yang mana katanya tadi yang paling apa sih itu? Implikasi yang disimpulkan dari kemajuan yang disorot di teks 1 dan teks 2 gitu. Nah, coba kalau dari teks, kalau misalnya kalian translate nih bareng-bareng ya. Di 2022 perang melawan pandemi corona itu memasuki fase yang baru dengan kemajuan yang signifikan dalam teknologi vaksinasi gitu ya. Tahun ini ditandai dengan terobosan dalam pengembangan vaksin development, terus khususnya di bidang vaksin mRNA ya nih gitu. Terus peneliti menyempurnakan teknologi ini, fine-tune itu menyempurnakan teknologi mRNA yang memungkinkan creation, berarti terciptanya vaksin generasi berikutnya. Jadi kan ini kan next generation ya. Nah, berarti berikutnya dengan efikasi yang ditingkatkan terhadap varian yang muncul. Karena kan kalau kita tahu dulu waktu COVID itu kan dia selalu lebih kuat lagi kan. Makanya ada vaksin tahap berikutnya gitu. Makanya dosis 1, dosis 2, dosis 3 gitu. Terus selain itu, kemajuan dalam antivirus lah ya, itu juga capture attention, berarti kan menarik perhatian. Scientist, berarti para penelitinya itu mengembangkan novel antiviral, berarti ini antivirus baru yang menargetkan COVID-19 yang menawarkan offering promising result, berarti yang menawarkan hasil yang menjanjikan dalam mengurangi introduction kan ke disease severity, berarti keparahan penyakit dan rawat inap ya, hospitalization itu bisa rawat inap ya. Karena berikutnya nih, destruct, berarti terobosan ini, breakthroughs ini terobosan ya. Jadi kalian boleh nulis vocab baru yang kalian dapat gitu. Terus berikutnya menandai pendekatan yang lebih komprehensif untuk managing, berarti memanage atau mengelola virus di luar vaksin nih. Tuh ya. Tuh. Berarti di teks 1 dia banyak kan tentang mRNA. Kalau di teks 2, kalau kita translate one by one agak capek ya. Ada hamba Allah. Aku tahu nih kayaknya hamba Allah siapa. Wait a minute, guys. Aku mau nyalain AC dulu. Wait ya. Kalau yang bisa translate teks 2, oke banget. Oke, teks 2. Ini aku nggak terlalu translate semua aja kali ya. Nih dia banyak tahun 2022 itu approaching pandemic management. Jadi dia focusing not only on vaccine and treatment but also on
robust public health strategies. Jadi dia bukan cuma dalam vaksin tapi juga kayak strategi-strateginya gitu. Nah terus ini effort inovasi efisiensi PCR testing method, furthermore community engagement nih, jadi ada public health campaigns, berarti kayak kampanye kesehatan publik, dan juga engagement, how to say that in Indonesia, sometimes lupa deh. Engagement berarti kayak keterlibatan gitu ya, engage. Kalau di bahasa itu kan engage apa tuh, keterlibatan bisa lah ya. Engagement itu biasanya pertunangan bisa ya. Community berarti keterlibatan komunitas-komunitas atau kayak masyarakat itu. Terus play a berarti memerankan apa sih, peran yang penting gitu kita tuh ya. Nah terus berarti nanti tadi apa nih dari teks yang nomor 1, kalau kita translate berarti lebih cocok yang mana nih jawabannya? Kalau bisa langsung ini kalian dapat. Coba kalau dari yang ini public health, jawabannya kira-kira yang mana? Halo kak, ini kita yang tetanggaan ya? Iya. Hai, bantu lebih ke memahami apa sih isi teks itu. Iya. Nanti filenya dibagi nggak kak? Nanti filenya capture-annya aku kasih, termasuk yang kemarin. Makanya ikutin salurannya dulu ya guys. Salurannya bisa kalian cek dari Instagram, namanya sama. Karena tadi aku belum sempat masukin Instagramnya di sini. Ya. Ini nih sama Sidi, nanti kita bisa bukber ya. Oke, kira-kira yang mana nih potensial, implikasi potensial yang dapat disimpulkan dari kemajuan yang disorot di teks 1 dan teks 2. Kalau teks 1 tadi dia banyak tentang penemuan di vaksin, terkhususnya di mRNA teknologi. Kalau yang teks 2 itu dia nggak cuma fokus dalam vaksin tapi juga terhadap strategi kayak kebijakan pemerintah yang diambil pemerintah. Karena ini ya collaborative efforts between kayak kolaborasi antara dari bidang kesehatan, pemerintah dan juga masyarakat menjadi ini yang menavigasi, atau sedatin kata lainnya ya, yang nih jadi salah satu yang penting juga dalam penanganan COVID-nya, intinya gitu. Nah berarti kalau kalian baca nih di sini teks 1 dan 2, kira-kira yang mana tuh? Artinya kalau teks 1 berarti teknologi mRNA itu yang ditingkatkan mungkin membuat varian-varian di masa mendatang tidak dapat dikelola. Nah, ini kan ineffectively kan? Ineffectively. Kata ini itu kan biasanya dia berarti tidak gitu. Tidak efektif, berarti udah pasti beda Kak. Udah salah kan? Karena itu bahkan bagus gitu. Kalau yang berapa collaborative efforts berarti upaya kolaboratif are likely, kemungkinan berkurang pentingnya seiring berjalannya waktu. Itu sangat berbeda, karena malah seiring ini sampai bukan per hari ini ya, sampai di teks yang 2 ini dia malah collaborative efforts itu malah semakin meningkat kan. Nah next kalau yang C, strategi kesehatan masyarakat itu mungkin berkembang untuk menyertakan tindakan pencegahan baru di luar penggunaan masker dan menjaga jarak sosial. Meningkat ya dia ya, mungkin berkembang. Nah ini bisa jadi. Kalau yang D, perawatan virus diharapkan dapat menggantikan vaksinasi sebagai metode utama pengendalian virus. Tidak ya guys, karena setelah kita baca teks 1 dan teks 2, dia tuh nggak cukup cuman si antivirusnya gitu, tapi juga strategi-strateginya tadi ya. Kalau yang E, metode pengujian akan menjadi usang karena kemajuan di bidang manajemen pandemi lainnya. Kan tetap butuh ya, si vaksin tetap butuh, makanya tadi di sini ada dibuat ya treatment apa nih, not only vaksin. Nah kan berarti kan tidak hanya di vaksin, artinya vaksin tetap ikut, tapi treatment yang lain juga diperlukan gitu. So sejauh ini yang paling cocok adalah yang cantik. Oke? Aduh ada 11% nih. Aman, kayaknya lebih pusing English gak sih? Karena menurut aku kadang ngajarin bahasa Inggris kayak apalagi di live kurang challenge aja sih. Boleh guys ditutup lagi layarnya, atau kita balik nih. Hai Tessa, ditutup layarnya, di share lagi ya. Lanjutnya nih bahasa Inggrisnya. Kalau enggak kita udahan, maksudnya udahan bahas, karena kalau yang tadi malam dia sampai nomor 10 sebenarnya. Karena kakak nggak tahu nih yang Hi Ilms, wow, Ilma.
Tadi dapat share dari Mas Pi ya. Lanjut yang Inggris ya. Lanjut yang nomor 2, how do the teams discuss. Nah, gimana tuh artinya tuh? Yang text 2 complement and attachment, highlighted in text 1 regarding pandemic management. Berarti bagaimana tema yang dibahas dalam teks 2, complement berarti kayak melengkapi ya. Melengkapi kemajuan yang disorot di teks 1 tentang manajemen pandemi itu. Nah, gimana tuh teks 2 terhadap teks 1? Istilahnya gitu. Kalau dari yang tadi udah aku coba translate teman-teman, apalagi yang teks 1 ya, itu full translate banget. Kalau yang A, teks 2 itu menekankan keterbatasan dari vaksin, perkembangan vaksin. Enggak ya, dia mendukung sebenarnya. Tapi dia menyerotin hal yang lain selain vaksin gitu. Yang ada yang bilang B nih, si D bilang B. Yang lain boleh ya? Yang lain dulu nih, Kak saluran namanya apa? Nah, tadinya kan aku mau buat di link bio aku di sini, ternyata dia nggak ada pilih tuh ya untuk saluran, untuk WA, adanya kan kayak YouTube, Instagram. Tadi aku mau coba masukin Instagram aku di sini, agak kendala, so boleh buka dulu Instagram, namanya sama Rumbelta teman-teman. Nah, dari Rumbelta nanti itu ada saluran WA-nya, jadi kalian tinggal join aja, ada linknya. Oke? Nama salurannya Rumbelta juga sebenarnya, tapi tadi ada yang coba searching pakai Rumbelta nggak muncul katanya. Tips dan triknya overall kamu minimal ngerti keywordnya, kayak di teks 1 misalnya kayak ini tadi ya, teks 1 dan teks 2 kayak kata kuncinya tuh lebih di mana sih gitu. Teks 1 jadi kan fokusnya kalau teks 1 kan sebenarnya dua-dua ini kan tentang corona, menangani corona itu gimana gitu, pandemi virus corona. Terus yang teks 1 caranya apa menangani itu, dia lebih ke mRNA teknologi, tapi kalau di teks 2 dia nggak cuma fokus di vaksinnya, tapi juga di hal-hal lain seperti yang aku udah warna stabiloin gitu ya, yang hijau gitu. Jadi mending baca aja Kak. Iya, jadi kayak mau nggak mau ya baca aja gitu. Oke. Tapi kadang ada yang implisit ya, dia nggak ada tertulis di teks, tapi kamu yang harus menerjemahkan gitu loh, maksudnya kayak kamu harus pahamin gitu, jadi dia tersirat. Oke, yang belum pernah join di live aku boleh di follow dulu guys akunnya aku, jadi karena aku pun gak cuma literasi bahasa Inggris kok live-nya, mungkin nanti bisa kita agendakan di PKPM. Terus aku juga masih menanyakan ability dari partner aku karena kayaknya kalau cuma aku yang live agak tremor, takutnya gak sempat kan. Intinya jangan lupa join dulu di ini kita di saluran, di kalau bisa Instagramnya di follow juga ya. Iya sih, benar ya yang dibilang si Aleria, teksnya panjang-panjang, waktu cuma sebentar, makanya kamu harus tahu kata kuncinya dulu aja gitu. Jadi yang pertama adalah kamu tahu dulu aja pertanyaannya apa gitu, karena kadang kita nggak perlu baca semua teksnya kan. Lanjut ya, kira-kira kalau untuk literasi Inggris tiap jam atau hari apa Kak? Nah ini aku belum make sure hari dan jam, jadwal aku live pun bahkan sampai sekarang itu masih kayak ngacak banget, makanya kalian harus join dulu di saluran WA-nya. Jadi kalau mau live nanti aku bisa kasih tau dulu di saluran WA-nya ya. Oke. Kalau aku dari kemarin udah bilang aku nanti mau make sure aku di jam-jam berapa gitu kan, cuma sampai sekarang aku belum bisa memastikan jam-jam aku, karena kan aku juga kerja guys, kerja dan kadang masih ngajar bimbel juga kan, jadi kayak kadang-kadang ada juga misalnya ada private aku yang tiba-tiba request kelas gitu itu ya. Kalau nembak nama saluran WA-nya apa Kak? Aduh sorry nama salurannya sama guys, Rumbelta, cuman tadi ada yang coba dengan search karena kan baru banget Kak, jujur aku baru buat salurannya baru banget, itu nggak dapat katanya. Jadi kalau nggak dapat boleh dari link Instagram dulu, di Instagram udah langsung link soalnya, dia cari aja di Instagram dulu, nama Instagramnya Rumbelta juga, kadang suka nembak. Oke, ada yang tadi jawabannya B sama C, lanjut ya. Ada yang B sama C nih tadi nih, coba. Kalau yang A tadi dia artinya adalah menekankan keterbatasan vaksin. Enggak ya, dia nggak ngomongin kok kalau
vaksin itu terbatas atau ada dia nggak cukup untuk menangani pandemi, dia nggak gitu kok. Kalau yang B, teks 2 itu mendukung gagasan yang disampaikan di teks 1 dengan showcasing, berarti menunjukkan atau menonjolkan pendekatan holistik terhadap, nah ini cocok nih guys, karena tadi ya dia membantu statement 1 sebenarnya, makanya Ana dibilang nih vaksin juga gitu, terus kayak public health campaign, kayak kampanye gitu, kayak betapa pentingnya untuk pakai vaksin misalnya gitu. Nah berarti untuk yang ini jawabannya lebih ke berapa. Kalau yang C contradicted, berarti dia bertentangan. Kalau yang D mengabaikan, teks 2 sama sekali tidak melengkapi. Nah itu, jadi antara yang paling pasti salah CDE sih, karena maknanya udah jauh banget. Jadi yang B, ternyata masih. Nah jadi aku highlight juga ya bedanya di mana. Ini contradicted, nah ini kan support ya. Nah ini disregards, berarti dia mengabaikan, does not complement, tidak melengkapi gitu. Oke, aman? Sani, ada yang baru join namanya Sani, baru follow juga, tiba-tiba jadi pengen nyanyi. Boleh guys, bantu tap layarnya ya, terus di share lagi. Oke, aman, super. Yang belum pernah join di live aku, di follow dong, di follow. Salam kenal. Aku namanya nggak ada yang pernah nanya aku sih, jadi aku nggak mau perkenalan. Mereka tuh tak kenal maka tak sayang ya, tapi setelah kenal juga belum tentu sayang sih. Lanjut ya, nomor 3. Lanjut atau ganti subtes? Dipanggil Elta ya kak? Oh, Elta apa? Maksudnya aku, panggilannya aku. Lanjut kak, oke lanjut aja kak. Oke Ilma, lanjut. Oke, banyak yang bilang lanjut ya. Oke, nomor 3. Nomor 3 masih pakai teks 1. Kayaknya sampai nomor berapa nih pakai teks 1? Sampai nomor 8 guys. Jadi dari teks 1 itu sampai nomor 8 ya. Anyway, kalau misalnya agak buram diingetin ya guys. Kadang kan aku gak notice gitu. Oke, nomor 3. What major breakthroughs occur in 20 and 22 regarding pandemic management? Apa tuh? Terobosan besar apa yang terjadi pada tahun 2022 terkait penanganan pandemi itu gitu ya. Mari kita cek. Tahun 2022 tadi ini ya. Tahun 2022 ada di teks 2. Berarti highlightnya dari sini. Oke. Apa ini tadi 2022? Berarti tentang holistic approach ya. Nah, ada nggak kira-kira di sini? Di optionnya kira-kira jawabannya apa? Berarti banyaknya tentang collaborative effort kan. 2022 ada nih bahasa collaborative effort, jadi kayaknya langsung ada deh. Pokoknya holistic approach pun itu artinya kan kolaborasi ya, community engagement dan segala macam. Berarti untuk yang ini langsung aja dia kolaborasi. Jadi kolaborasi dari berbagai pihak, dari pihak kesehatan, dari pihak pemerintah, dan juga dari pihak masyarakatnya itu sendiri gitu. Bagian paragraf 2 kak, teks 2. Oh ada ya tadi ya kan, collaborative efforts. Nah ini udah aku join tadi gitu ya. Di teks 1 juga ada kak 2022 yang itu gimana kak? Oh coba ya, mana ya, ini tadi di 2022. Oh oke, kemajuannya apa? Salah satunya kan di mRNA. Ada nggak di sini mRNA? Nggak ada kan dibahas tentang mRNA. Jadi dia kayak teks 2 tadi kan mensupport atau mendukung teks 1 gitu. Jadi sebenarnya intinya kalau mRNA 1 tadi fokus mRNA doang. Nah sementara di teks ini pun nggak ada ngebahas mRNA gitu. Oke. Aman. Lanjut. Yang belum follow silakan di follow dulu. Yang belum join salurannya, join, lihat dari Instagram dulu ya guys linknya. Lanjut, oke. Nomor 4. Based on text 2, what role did public health strategies play in managing the pandemic in 20 and 22? Apa tuh artinya? Berdasarkan teks 2, yang udah ngerti boleh langsung komen jawabannya apa. Apa peran strategi kesehatan masyarakat dalam mengelola pandemi pada tahun 2022? Apa nih kira-kira? Min bagi vocab biar tahu kata Inggris Min.
Oke, Pokep yang mana nih? Kalau kalian kurang tahu bisa ya kita cari misal kita bareng-bareng di sini juga boleh loh guys, nggak apa-apa kok. Ya, kira-kira jawabannya yang mana? Tadi kalau misalnya ada kata-kata yang agak jarang aku tandain ya, ini artinya apa gitu. Nomor 4 nih, apa nih? Yang mana kira-kira? Strategi dari kesehatan masyarakat itu yang apa peran strategi kesehatan masyarakat dalam mengelola pandemi tahun 2022? Ada yang udah ngasih jawaban? Lihat teksnya dong. Oke, boleh. Ini teksnya. Karena ngomongin strategi masyarakat itu lebih di teks 2 ya. So, aku langsung nunjukin teks 2 aja. Nih. Tadi yang inti-intinya dia udah agak aku warnain hijau. Dia tadi ada mask wearing juga ya. Ya kan? Di nomor 4 tadi ada ya. Kalau nggak salah ada penggunaan masker kalau nggak salah. Nah terus apalagi nih kata-katanya? Yang udah ada jawaban boleh guys di komen. Efforts to enhance. Yang udah jangan lupa sambil ditatap layarnya ya guys. Yang hush coklat. Tadi ada green tea, sekarang ada coklat. Cocokoy. Coco apa nih tadi adik aku? Udah? Oke, udah baca teksnya. So balik ke nomor 4 nih tadi. Kira-kira yang mana tuh? Dari strategi kesehatan masyarakat yang mengelola pandemi tahun 2022. Jawabannya harusnya adalah yang apakah dia cuma yang A ya? They were insignificant kan, berarti tidak signifikan ya. Ada kata in kan? Ada berarti artinya jadi tidak. Berarti tidak signifikan dibandingkan upaya vaksin katanya. Jadi udah lobet lagi baterai aku. Si public health strategi ini katanya nih ya, public health strategis ini katanya nggak sesignifikan dari si vaksin, upaya dari vaksin. Kalau yang B they were solely focus, mereka tuh solely itu kayak hanya ya, ini solely nih tadi yang nanya Pokep nih aku tulis ya, mereka hanya fokus pada kampanye penggunaan masker gitu. Campaign itu kampanye. Kalau yang C, they complement, berarti mereka melengkapi inisiatif vaksin dan juga pengobatan. Kayaknya yang C sih jawabannya. Karena tadi ya public health strategi itu nggak cuma tentang vaksin, karena kalaupun vaksinnya udah nemu, udah yang paling ini pun, tapi kalau misalnya masyarakat nggak mau divaksin kan ya sama aja gitu ya. Kalau yang D artinya mereka indirect, ini berarti menghambat guys. Nah sama nih ya yang tadi nanya Pokep nih, indirect berarti ini menghambat upaya gitu ya, menghambat upaya to curb membendung. Curb itu bisa membendung. Kalau di sini berarti membendung si penyebaran virus. Seperti itu penyebaran. Mereka terus yang D, mereka membantu menyebarkan virus. Oh enggak dong. Masa malah menyebarkan virus. Kakak bakal bahas PP. Iya bisa. Kalian tinggal request aja. Karena aku banyak soalnya, dan tuh bihanas sekarang aku ngajar semua bidang. Sampai aku kadang bingung sebenarnya aku jurusan apa. Aku suka PPO PBM LBI karena aku juga ngajar itu. Kakak ada GC belajar kakak. Apa GC apa? Anyway guys, kayaknya aku harus sambil ngambil ini dah. Sambilan ya. Ini baterai aku udah lobet soalnya handphone. Jadi boleh nih sambil kalian baca dulu teks nomor 5. Karena tadi kan udah sering ya balik ke teks 2. Nah jadi boleh ini kasih ini dulu grup. Oh iya ada saluran oh ya ada. Kamu buka di link bio Instagram, tapi sorry banget karena di sini nggak ada pilihan untuk buat bionya itu. Dia Instagramnya sama, namanya Rumbelta. Nama salurannya pun Rumbelta sebenarnya, cuman kalau di search katanya nggak muncul. Tuh, oke.
Silakan Jun ya. Wait ya, aku ambil ini dulu. Apa sih namanya? Cukup ya. Cukup enggak? Yang udah nemu jawabannya boleh dibuat di kolom komentar. Antara kalian juga silakan saling berinteraksi ya kan. Mau jadi partner, jadi pejuang PTN, tiba-tiba jadi satu kampus. Who knows, ya kan? Aduh, aku nggak expect too much guys, kayaknya nggak nyala deh. Wait ya, sorry guys, sorry. Oke, seru. Oh nyala, alhamdulillah. Wait, aku perlu geser. Ikut banget aku. Rollnya nggak nyampe soalnya, rada jauh. Oke. Boleh guys, jangan lupa ditetap like-nya. Di setiap kakak live ada pemberitahuan salurannya. Ya insya Allah nanti kalau aku mau live aku kasih tahu di saluran ya. Oke? Karena kalau bisa nanti malah aku buat schedule kan. Tapi kadang nggak bisa schedule banget. Aku harus punya banyak tim. Halo Mas Bandung. Mas Bandung nggak mau ke Jakarta Mas? Anyway aku kadang agak random ya memang anaknya ya guys. Jadi yang random itu bukan cuma siswa kok. Lanjut ya. Yang udah nemu jawaban nomor 5 boleh dibuat di kolom komentar. Rizky ya yang belum follow bisa follow dulu. Nomor 5 BK. Artinya apa nih nomor 5? What was a major focus in public health campaign in 20 and 22? Apa fokus kayak utama public health kampanye kesehatan publik itu di 2022? Tadi ada yang bilang B. Yang belum kasih pandangannya boleh ya. Campaign apa? Mengkampanyekan apa sih dari si public health-nya? Ya, jawabannya B ya. Dia tuh tentang kepedulian terhadap kesadaran vaksin ya. Karena kalau vaksinnya udah oke pun kalau masyarakatnya nggak pada mau vaksin kan ya nggak works juga gitu. Jadi lebih ke bravo. Oke. Aman. Yang belum follow boleh di follow. Yang mau join saluran WA yang baru aku buat boleh join. Lihatnya dari Instagram aku dulu ya. Instagramnya sama Rumbeltas, nama salurannya juga sama sebenarnya. Lanjut nomor 6. Jangan lupa sambil tetap layar guys, sambil nonton ya. Di share dulu. Oke, nomor 6. How did collaborative efforts between health authorities, governments, and communities influence pandemic management in 2022? Nah, artinya berarti bagaimana upaya kolaborasi antara otoritas kesehatan, berarti orang-orang yang di bidang kesehatan, pemerintah dan masyarakat mengaruhi penanganan pandemi di 2022. Nah, gimana tuh? Ada yang udah dapat jawabannya? Boleh ya, yang udah nemu jawabannya dibuat di kolom komentar. Nomor 6. Oh ya, kalau ini kalian ada vocab yang kurang, kosakatanya tuh kalian nggak tahu apa, boleh juga dibuat kolom komentar. Kalau kakak nggak tahu ya kita searching bareng gitu kan. Karena ini kan kita lagi belajar bareng ya. Karena sejujurnya yang belajar bukan cuma kalian tapi aku juga. Long life education kan. Belajar juga, mengajar juga bagian dari belajar menurut aku.
Oke. Apa nih kalau yang udah punya apa namanya? Punya pendapat untuk nomor 6. Yang A, they hindered. Gimana ya pronunciation ini? Agak jarang soalnya. Hindered itu berarti maksudnya menghambat. Ini untuk menghambat ya. Mereka menghambat progres, berarti kemajuan ya, progres. Gimana progresnya gitu kan? Berarti gimana kemajuannya gitu ya. Made in vaksin berarti yang dicapai dalam pengembangan vaksin. Development itu pengembangan. Lanjut, yang B, solely tadi aku udah ada tulis, itu mereka hanya fokus pada pengujian akurasi, ketepatan, pengujian ketepatan ya, akurat gitu lah. Kalau yang C, they were not impactful, berarti mereka tidak impact itu apa guys? Dampak kan? Nah, mereka tidak berdampak pada penanganan pandemi. Yang D, they became, mereka menjadi cornerstone itu kayak landasan lah ya. Cornerstone itu landasan in navigasi gimana ya, dalam navigasi kan berarti kayak jadi acuan kan gitu kan. Navigating ongoing challenge berarti mengarungi tantangan yang ongoing, sedang berlangsung. Yang E, the parties berarti pihak ya, para pihak tidak berkolaborasi secara efektif. Itu. Oke, berarti dari kalian jawabannya apa nih? Gimana? Si kolaborasi ini tadi menjadi salah satu penanganan di pandemik di 2022. Nah, berarti adalah menjadi landasan utama kan untuk untuk menyelesaikan pandemi yang lagi, tantangan yang lagi berlangsung itu gitu. So jawabannya lebih kayak yang di menghambat, enggak, hanya fokus pada ini, enggak, mereka tuh enggak cuma fokus di satu titik ya kan, mereka tidak berdampak kan, misalkan negatif. Juga yang E, mereka tidak berkolaborasi dengan efektif. Jadi udah bertentangan banget. So emang jawabannya lah yang C, yang D. Yang mau bilang sempat C dong. Oke. Aman? Ada yang mau discuss? Atau ada yang mau tanyakan, Kak, itu vocabnya apa gitu? Ini tadi development ya. Pengembangan itu tadi development artinya. Oke, aman. Next. Oke. Yang belum follow boleh follow, yang belum join salurannya ya. Lanjut nomor 3. What were the two major advancements mentioned in text 1 regarding pandemic management? Oke, artinya berarti apa nih? Two major, berarti ada kata dua nih ya guys. Nah, apa dua kemajuan utama yang disebutkan dalam teks 1 mengenai regarding, berarti mengenai si penanganan pandemiknya. Nah, fokus di teks 1 berarti. Yang A berarti artinya adalah enhanced testing and mask wearing. Enggak dong, penggunaan masker itu kan lebih banyak di teks 2 ya. Peningkatan pengujian dan pemakaian masker, enggak. Hanya pengobatan antivirus itu ya, bukan. Yang C, PCR testing method and patient awareness ini tadi di teks 2, jadi bukan. Yang D, community engagement itu bab 2 juga, bab 2 teks 2 maksudnya. Yang E, mRNA teknologi dan antiviral treatments. mRNA teknologi ini udah pas banget ya sebenarnya, tapi kalau kita mau make sure dengan antiviral treatment itu bisa kita cek. Kenapa nih? Kita cek lagi ya teksnya ya. Ada nggak antiviral treatment di sini? Sebenarnya tadi ada, kalau nggak salah kok. In whatever. Nah, ini antiviral treatment ada ya, nih. Oke, so berarti untuk yang nomor 7 jawabannya lah E. Oke, aman? Ntar aku selesaiin dulu, nggak tahu deh ini kenapa. Oke, aman guys, blur. Oh iya, maaf ya guys, diingatin aja kalau blur ya.
Aman, so far so good. Kalau sekarang masih blur gak? Hai Patra, hai sa apa tuh? Aman, oke. Berarti the last one untuk teks yang pakai tadi ya. What Peter development is likely based on the color but if it's emphasized in text 2. Oke, apa tuh artinya? Berarti perkembangan di masa depan, apa perkembangan di masa depan yang mungkin didasarkan pada upaya kolaborasi yang ditekankan di teks 2. Nah, berarti ini kan sebenarnya kayak kelanjutan dari, andai kan ada teksnya lagi tuh, kira-kira dari teks 2, apa tuh yang bisa dibahas di teks 2? Di teks berikutnya maksudnya, dari teks 2 itu. Kita cek lagi ya. Berarti lihat aja teks yang terakhir, paragraf terakhirnya itu tentang apa. Biasanya dia pasti berkaitan dengan itu. Oke, tadi di paragraf kedua ini banyak kan bahas tentang si became government ini ya, collaborative efforts-nya ya. Yang terakhirnya tuh dia. Nah, berarti untuk yang ini yang mana nih yang cocok, balikin ya. Balik ke soal. Oke, yang udah nemu jawabannya boleh guys. Coba ya, kita translate kali ya. Yang A, diminishing government involvement in healthcare management. Berarti diminishing itu mengurangi guys. Berarti mengurangi government berarti pemerintah ya. Mengurangi keterlibatan berarti kan bisa mengurangi keterlibatan pemerintah dalam manajemen si healthcare-nya itu gitu. Kalau yang B, increasing community. Kak, soal-soalnya kayak gitu dapat di mana? Oh, dari bimbel. Saya saja aku nggak tahu gimana cara ngerjain soalnya, please. Kamu tahu inti dari teksnya aja, nggak usah semua itu translate ya. Increasing berarti meningkatkan skeptis. Tahu kan skeptis kan berarti kayak orang yang masa bodoh kan? Skeptis masyarakat yang menyebabkan kurangnya kerjasama dalam kerjasama kesehatan masyarakat itu gitu ya. Kalau yang C ini menguatkan, ini tadi yang B ini meningkatkan, increasing. Kalau yang C menguatkan, strength, penguatan gitu ya. Jadi kalau jangan lupa apa sih jenis-jenis word order di bahasa Inggris juga ada ya. Kayak strength itu kan tadinya kata kerja, kalau dia pakai ending dia jadi kata benda kan. Nah, menguatkan ya, atau ini memperkuat lah ya. Memperkuat ngomong sini aja kadang melibet. Infrastruktur healthcare berarti perawatan kesehatan to handle untuk menangani si pandemi di masa depan yang lebih efisien gitu. Kalau yang D, dependence berarti ketergantungan ya, depend on kan ya, tergantung kamu kan itu kan. Ini ketergantungan ya. On single berarti pada satu pendekatan approach ya, pendekatan dalam menangani pandemi. Neglecting berarti mengabaikan pendekatan lain, enggak bisa guys, others kan. Terus yang E, decreasing emphasis berarti mengurangi penekanan pada kampanye kesehatan masyarakat demi tanggung jawab individu. Oke, kira-kira dari yang sana, yang maknanya positif lah, kira-kira apa tuh? Berarti yang cantik lah ya, yang C ya. Oke, ini jawabannya yang C. Menguatkan infrastruktur perawatan itu, kesehatan itu untuk menangani kalau misalnya ada pandemi lagi di masa depan dengan efektif gitu ya. Ternyata sesuatu. Ini nih yang kemarin nanyain kan. Si Alfahan, not really hard. Ini lebih ke vocab lah. Makanya dari kemarin kan kakak tekankan vocab ya guys, vocab ya gitu. Anyway, kita bisanya sampai jam 3 ya guys, karena hari ini aku agendanya lumayan jauh. Ini yang ada tetangga aku ya kan,
karena aku tinggalnya di Bintaro, tiba-tiba nanti aku harus lumayan jauh agendanya. Jadi kayaknya kakak bisa paling lama itu di jam 3. Jadi nanti kalaupun ini gak selesai, boleh dibahas di next gitu. Tapi minimal 2 ini lah ya, 2 teks banget lah ya kita manfaatin. Oke, ini ada teks yang ini, dia sampai nomor 14. Kalau misalnya bisa lebih dari nomor 14 ya boleh, aman. Ini enak guys, karena teksnya pakai teks yang itu untuk beberapa soal. Oh my god. Basah nih. Tumpah grammarnya enggak, lebih ke reading, kan kakak udah bilang kemarin lebih susah grammar kan, banyak kan reading, ini lebih ke reading. B. Nomor berapa ini yang B? Yang baru join silakan di follow akun aku guys, aku disemangatin ya kan, biar lebih semangat lagi ya. Jadi yang disemangatin bukan cuma kalian tapi kakak juga. Biar sering-sering live ya kan, biar sering-sering buat konten. Ini konten aja aku udah lagi nge-stuck guys, di samping karena penyimpanan iPad aku lagi penuh banget, belum sempat pindahin. Yang lagi join berarti tap layar lah, di komen-komen ya kan. Lanjut ya, yang ini yang udah baca-baca, ini apa nih, topic question by Elena Kim. Student Association play a pivotal, ini penting, vital ya artinya. Mana tahu ada nih yang nanti yang nanya penting ya, vital atau penting di sekolah, di kehidupan sekolah. What are your thoughts on students involvement in such organization? Oke, berarti apa pendapat Anda tentang keterlibatan involvement, itu keterlibatan mahasiswa dalam organisasi semacam itu. Talks itu kan berarti pendapat atau pemikiran. Nah, ini mahasiswa, keterlibatan siswa. Nah, ini keterlibatan. Gue tulis deh. Keterlibatan. Itu ya. Hai. Tulisan aku cakep banget ya. Aduh, cantik banget ya ampun. Oke, lanjut. Nah, ini ada beberapa orang yang berpendapat, ada si Khalid Ahmed, ada si Shopee, ada si Raja, Samara, sama si Yusuf. Enggak tahu lah ya, pembacanya aku pakai Indonesia aja. Oke, yang ada yang udah nemu nomor 9 jawabannya apa, guys? Apa kawan-kawan? Who thinks being part of student groups helps you become a better leader? Berarti ini siapa yang berpikir bahwa kalau kamu join di kayak organisasi siswa itu, kamu akan membantu kamu untuk menjadi seorang pemimpin yang baik, yang lebih baik gitu. Yang udah nemu, berarti ini biasanya langsung ada di teksnya nih. Kira-kira apa nih jawabannya? Ada nggak di teksnya? Langsung lihat tuh pandangan-pandangan. Oh iya, sorry, kepotong ya. Oh my god, my bad. Ada nggak? Ada kan? Khalid Ahmed, Khalid Ahmed bilang is a waste of time, buang-buang waktu, dibilang. Yang bilang siapa sih yang berpandangan bahwa join ke organisasi siswa itu dia membantu kamu untuk menjadi pemimpin yang lebih baik? Ya Allah, B. Ya, B kan. Karena dia dibilang nih di sini nih malahan. I strongly believe, aku sangat yakin bahwa asosiasi atau perkumpulan siswa itu adalah hal yang penting untuk developing, berarti mengembangkan leadership skill, kemampuan memimpin gitu. Nah, berarti lebih di Shopee, berarti jawabannya lah yang bravo. Oke, aman? Yang baru join silahkan di follow akun aku, silahkan join di salurannya juga, namanya sama, Rumbelta. Kalau nggak nemu silahkan lihatnya dari Instagram dulu, namanya sama. Nah, kalau di Instagram ada langsung linknya soalnya, jadi tinggal klik. Oke? Lanjut, aman, sobar. Kak, ada latsol nggak? Latsol apa? Ini kita lagi latihan soal nih sekarang. Besok kita buat tryout kali ya. Nanti latsolnya yang nggak bisa kita bahas ya, kayak latihan di rumah. Oke. Nomor 10.
who thinks that involvement in student association is a waste of time. Nah, siapa yang berpikiran bahwa terlibat di perkumpulan siswa itu buang-buang waktu gitu. Ada tuh tadi. Ini kan ada nih. Nah, being nih langsung ada nih. Jadi yang bilang susah enggak kok. Ada kok dia beberapa part itu yang dia langsung ada di teksnya gitu. Berarti si Khalid Ahmad ya. Oke. Aman? Ya, si Ahmed. Entah nih si Ahmed nih, sensi banget kayaknya dia. Nomor 11. Who says the good things about student group can be different for each person? Kayak tergantung orangnya, tergantung organisasi juga gitu kan. Nah, siapa tuh yang bilang? Kayaknya nih si Rajes nih, it's subjective really. Some of my friends progress in student association, mereka menemukan passionnya dan belajar tentang skill-skill yang valuable, berarti yang bernilai gitu ya, yang berdampak. Tapi on the other hand, berarti di sisi lain aku melihat juga teman-teman aku yang berjuang untuk menyeimbangkan akademik mereka dengan komitmennya di perkumpulan perkumpulan siswa itu gitu. So it's not one size fits. Jadi nggak semua orang sama situasinya gitu ya. Jadi subjektif dia, tergantung orangnya gitu. So itu siapa guys? Si Rajes ya. So ini jawabannya C. Kalau ada vocab yang kalian kurang boleh ya di Kak itu artinya apa gitu. Yes, si Rajes. Kak aku mau bisa Inggris tapi belum tahu bahasa Inggris. Bingung banget pas UTBK ngango. Tapi apa ya? Menurut aku nggak apa-apa, tapi jangan nol banget. Berarti dari sekarang nih kamu perkuat bahasa Inggrisnya kamu. Kalau one day kamu beneran diterima di bahasa Inggris, kamu nggak apa-apa nggak yang paling pintar, tapi minimal nggak yang paling bodoh gitu. Aduh kasar banget, maaf. Maksudnya pokoknya jangan sampai yang terbelakang ya guys ya. Lanjut nih, langsung nih empower. Kadang kalau kata-kata kayak gini bisa loh, nggak perlu kita cek artinya. Maksudnya nggak kita cek ke belakang, ke teksnya, langsung aja gitu. Kalau kalian tahu artinya lebih dekat kemana gitu. Nah, empower itu apa guys? Pemberdayaan ya. Pemberdayaan. Oke, kira-kira yang dikatakan sama si Sophie Martinez ya. Nah, yang sesuai degrade berarti menurunkan, diminish juga ini mengurangi ya. Ini hampir sama mereka, hampir satu meaning gitu. Berarti mengurangi atau menurunkan atau mengurangi itu artinya. Menurunkan atau mengurangi. Or itu atau ya guys. Yang B strengthen berarti memperkuat ya. Enable berarti mengaktifkan nih. Memperkuat. Anyway tulisan aku kalau kurang jelas juga boleh ya ini. Dikasih tahu memperkuat atau mengaktifkan. Yang C control or suppress berarti mengontrol atau menekan. Kebalik ya. mengontrol. Jadi tiba-tiba join dong dengan bahasa Indonesia mengontrol gitu. Udah mengontrol gitu. Mengontrol atau menekan. Aduh. Ini jadi berasa kayak anak Jaksel padahal bukan guys. Menekankan lah ya, nggak usah menekankan deh. Menekan, it's enough till menekan aja, nggak usah. Aduh semua lobet guys. Aduh ini nyesek banget, bentar ya. Berarti aku gantian dulu nih, yang dari handphone ke pen dulu. Deket Jaksel ya. Iya sih sumpah. Iya ini mainnya malah lebih sering di Jaksel guys, ya kan. Menekan, kayak ngomong sama teman ngomongnya ai. Oh my god, gede banget, sorry nih ya. Yang D reject, barang reject tuh gitu, tolakan. Nah kalian lihat dulu nih. Aduh jadi makin susah nulis. Reject berarti menolak. Isolasi ya, apa lagi ya kata lain dari isolasi guys? Mengisolasi, membatasi ya, bisa gak? Reject atau tolak atau membatasi, udahlah ya. Lanjut, complicated berarti memperumit, confused bingung kan, berarti ini memperumit,
atau membingungkan. Ada yang lagi bingung gak anyway? Oke, kira-kira yang paling cocok sama apa deh? Yang mana kira-kira yang cocok? Makna pemberdayaan kira-kira yang paling nyambung itu apa? Ya yang positif lah kan, memberdayakan. Yes, yang bravo. Memperkuat atau mengaktifkan. Kalau yang C mengontrol atau menekan, dia maknanya ada kata mengontrol dan menekan kan, maknanya lebih ke negatif. Oke, aman? Yes, B ya guys. Iya, kalau jadi pendidikan itu kayak emang dibuat jadi pendidik sedangkan sastra lebih dalam. Yes, pendidikan itu berarti nanti kamu jadi guru bahasa Inggris. Meskipun nggak selalu jadi guru ya, tapi istilahnya nanti kamu ada materi bahasa Inggris, ada materi kayak gimana kamu menjelaskan ke orang lain gitu. Jadi kalau sastra Inggris nggak ada materi tentang pendidikan ya. Kayak misalnya kalau anak ngambilnya pendidikan nih, pasti kamu belajar nanti filosofi pendidikan, kayak filsafat pendidikan kayak gitu loh, atau belajar manajemen kelas gitu. Jadi nggak cuma bahasa Inggris. Tapi kalau kamu ngambil sastra Inggris nanti ya pure cuman tentang bahasa Inggris gitu. Kenapa bukan C? Karena C itu kan mengontrol atau menekankan. Atau kalau enggak kita balik ke Sophie ya. Perkataan dia itu yang mana sih yang empower? Jadi kita translate gitu. Jadi biar nggak sampai ada salah paham ya. Oke, itu udah kekatan Dain. Tadi berarti yang Sophie Martinez. Yang bisa translate boleh itu ya. Sophie Martinez, I strongly believe, saya sangat yakin gitu ya. Saya sangat yakin bahwa asosiasi siswa, pergumulan siswa itu adalah sangat penting untuk perkembangan, untuk mengembangkan kemampuan kepemimpinan and fostering berarti dan menumbuhkan essence apa sih, rasa kebersamaan, rasa ya dari community kan kebersamaan antara siswa gitu, antar siswa. Terus I've seen firsthand berarti saya telah melihat sendiri bagaimana berarti kelompok-kelompok ini empower berarti memberdayakan anggota-anggotanya, berarti si student yang masuk ke anggotanya si association itu to take charge berarti kayak untuk ngambil kendali, to organize event berarti untuk membuat event atau kolaborasi dengan berbagai pihak lah ya, dengan berbagai kepribadian gitu, personalities. It's more than itu, ini lebih dari sekedar investasi waktu, itu adalah ke opportunity, apa sih opportunity kesempatan, astaga, kesempatan untuk bertumbuh gitu. Kadang aku juga jadi lost kata-kata bahasa Indonesia-nya ya. Kadang-kadang kita sebenarnya ngomong bahasa Indonesia tapi campur dikit-dikit bahasa Inggris kan kadang gitu. Nah, berarti empower, berarti cocok. Apakah itu mengontrol atau menekan? Enggak kan, tapi memperkuat. Coba empower tadi nih, memperkuat atau mengaktifkan siswa-siswa itu untuk kayak membuat event, kolaborasi gitu ya. Oke. Yang tadi yang mempertanyakan C udah aman? Siapa nih tadi? Kenapa bukan yang C bilang gitu? Kak, soalnya ini ada PDF-nya Kak. Ini soal di aku sebenarnya ini PDF, tapi sorry banget guys, aku nggak bisa ngasih PDF. Aku bisa ngasih capture aja untuk kalian, atau nanti aku yang capture sendiri. Misal nanti aku buat di saluran WA, aku post di sana. Oke? Ini tadi yang nanya titik blank lihat teks Rajeska. Kenapa? Oh, kamu mau nomor 13. Oke, nih. Ini ada yang mau langsung kerjain nomor 13 nih. Karena tadi yang tanya tentang Rajes kayaknya. Aku belum baca sebenarnya. Yang baru join, yang pertama kali join di live aku, boleh di follow ya guys akunnya. Join di saluran WA yang baru aku buat, namanya sama. Kalau nggak nemu di salurannya pas kalian search, boleh buka dari Instagram dulu, namanya Rumbata juga. Nah kalau dari situ langsung ada linknya. Kalau bisa di follow juga dong Instagramnya ya. Oke. Nanti kayaknya kalau aku ada plan untuk buat per materinya gitu. Kalau nanti aku sempat, insya Allah aku buat dan aku postingnya di YouTube ya. Kayak per materi, karena kan ada orang yang misalnya nggak kuat dalam hal ini, teksnya materi-materi tentang bidang ini gitu. Nanti aku buat ya, insya Allah ya. Doain ya guys. Hai manusia, hai Galatia, hai Kay.
yang nggak sempat aku sapa one by one, jangan ini ya, jangan kayak dia disapa aku tidak, jangan gitu ya. Oke, karena tadi udah ada yang nge-tag nomor 13. Ada yang udah nemu jawabannya? Pluribus. Apa artinya pluribus di teks yang disampaikan si Rajesh Patel gitu ya maknanya? Yang udah nemu, pluribus itu we can say that it's mean berkembang. Kayak develop lah. Langsung nemu tuh. Berkembang. Struggle or falter. Berarti kalian mau ditranslate nggak one by one? Kalau enggak apa-apa. IG-nya apa Kak? Sama. Jadi semua namanya tetap Rumilta ya guys, rumah belajar kita. Halo. Hai Abil. Halo. Aku lagi belajar. Kamu mau belajar tidak? Tidak. Kalau kamu tidak mau belajar, kamu sama mama dulu boleh Abil? Aduh. Sakit. Itu sakit Abil. Sorry guys, lagi harusnya tadi aku kunci ruangannya. Soal nomor 13 artinya apa Kak semuanya? Oke. What is the closest? Berarti ini apa makna terdekat untuk kata pluribus yang digunakan oleh si Rajesh Patel. Oke. Tadi si Rajesh itulah ya. Susah nih. Rajesh Patel bilang pluribus mana guys? Nemu nggak? Tadi aku lihat anyway tadi perkataannya si Rajesh Patel udah aku translate juga ya. Ini nih. Oh, no. No touch. Halo. Oh, Abil bisa kakak minta tolong? Apa? Bisa atau enggak dulu nih? Apanya? Kakak minta tolong dulu boleh? Apa? Kakak minta tolong Abil mainnya sama mama dulu, nanti baru main sama kakak ya. Oke? No. Oke lah. Udah masuk channel. Oke Kak, di channelnya cuma iya karena baru banget buat channelnya, emang baru banget, kayak baru 1 jam yang lalu sebelum aku live. Lucu banget please adiknya. Iya, aduh kalian mau lihat mukanya dia? Enggak lah, kasihan dia. Aduh. Dia. Ayo yang udah nemu jawabannya. Kita harus translate Kak ini one by one. Oke, thank you ya, Bill. Dia udah tutup tuh. Mantap dia. Kalau mau translate boleh ya guys, dibilang Kak translate aja Kak, mau Kak translate. Oke, yuk let's go. Ikut aja deh sama kalian. Struggle or falter berarti berjuang atau gagal. Yang B develop berarti berkembang. Thrive berarti atau berkembang, sama ya, dia sinonim, nggak tahu lagi kata lain dari thrive ya udah berkembang. Retire berarti pensiun guys, withdraw berarti ini bisa kita anggap mengundurkan diri, jangan lupa tetek layar guys sambilan ya. Yang D change berarti mengubah, tadi Pak alter udah ya, mengubah mengubah atau alter ini ya, atau mengubah juga sama, nggak ada kata lain lagi guys. Yang E hesitate berarti ragu ya, ragu atau berhenti sejenak, pause kan, pause dulu kalau lagi nonton nih. Oke, kira-kira yang paling cocok kemana nih? Ini aku agak makin susah ini karena aku sambil nge-charge dong. Yang paling cocok berkembang ya udah berkembang kan, develop ya. Oke, aman guys. Kak, kamu belajar bahasa Inggris dari mana bisa lancar? Waktu aku SMA jujur aku lumayan dulu bahasa Inggris itu adalah mata pelajaran yang aku sangat-sangat tidak suka. Mama aku tuh lesin aku waktu SMP doang, tapi di SMA belajar lagi lah sendiri. Terus di kuliah sempat, karena aku nggak ngambil bahasa Inggris to be honestly ya kan.
Tapi aku masih suka, and sometimes I try to practice my English with my friends. Aku ada aplikasi, tapi sekarang aku lagi delete karena aku lagi fokus untuk improve my grammar. Belajar banyak kosakata di mana ya yang buat TBK nanti grammar jarang kan TBK. Iya, nggak ada, bahkan nggak ada grammar guys, lebih kosakata. Makanya dari awal nggak bilang kosakata. Oke. The last one untuk soal yang ini nomor 14. Which term aligns with the meaning of operate is used by Yusuf Okonko itu. Operate. Apa tuh operate? Oper. Lebih kan biasanya rate. Nilai kan, berarti ini operate biasanya artinya adalah dinilai berlebihan. Sebenarnya inti atau dasar dari semua bahasa, kalau kita mau menguasai satu bahasa adalah kamu banyak vocabnya. Kalau grammar nanti lah ya kan, orang kita bahasa Indonesia aja belum tentu kan nilai 100 kan. Grammar itu kan sebenarnya kayak gitu, ketika kita ngomong bahasa Indonesia di yang baku gitu kan, kita sehari-hari nggak pakai yang baku kan gitu. Jadi yang paling penting ya vocab gitu. Oke, yang mana nih kira-kira? Ada yang bilang si Jabrik, halo Jabrik, boleh lihat layarnya guys, di di share lagi. Ini layarnya masih love-nya masih 7,4K, padahal udah bahas sampai 14 soal. Aduh, sedih nih. Ya kak, pas dengan OT overthinking bener-bener kecampur banget, gak ada grammar langsung pening. Sebenarnya malah kalau ada bahasa Inggris malah grammar maksudnya itu makin susah guys. Supaya bisa tahu banyak kosakata gimana ya, kamu harus targetin berapa vocab per hari. Nah salah satunya adalah ketika kamu bahas-bahas soal kayak gini. Nah kan ini kan gambar-gambaran teks yang sering digunakan di UTBK berarti gitu. Oke. Jangan lupa guys, sambil tap-tap layarnya, itu ketinggalan jauh tuh, masih 8,77 tuh. Di follow. Ini udah kayak jualan. Di follow TikToknya, Instagramnya boleh juga di follow guys. Salurannya ada di Instagram. Kalau nanya kak salurannya kok masih 9 orang, karena baru banget aku buat, jadi baru aku sebarin di sini. Bahkan tadi di awal-awal baru aku buat linknya di Instagram gitu, pas baru pembukanya live tuh. Udah paket lengkap apa tuh Dik? Apa Wisnu yang pakai lengkap tadi? Pakai aplikasi apa kak? Belajar bahasa Inggris kakak belum kasih tahu. Tapi jujur untuk kalian itu kurang, karena itu lebih ke speaking. Aku baru delete, namanya kayak ada Tandem gitu, tapi aku nggak pernah pakai Tandem sih. Kayak ada Hello Talk, itu lebih ke speaking. Ya gimana kalian ngomong sama orang lain yang misalnya bukan orang Indonesia, karena kan agak, kalau sama orang bule sama native speaker kan susah karena aksennya beda banget. Kadang kalau misalnya sesama orang Asia nih ngomong bahasa Inggris, tapi kan kita sama-sama pemula gitu, sama-sama belajar, kadang agak susah juga gitu. Nah untuk kalian itu nggak rekomendasi sih, belum rekomendasi. Oke, so berarti lebih cocok untuk kalian apa ya? Kadang aku latihan soal pakai ini English Core guys, kalau pernah pakai nih. Tapi ini loh vocab ada. Kalau nggak pakai Duolingo, di Duolingo tuh banyak vocab, sumpah. Tapi Duolingo tuh kamu harus rutin tiap hari, karena kalau nggak bisa turun lagi itunya. Aku udah sempat pakai Duolingo, tapi sekarang lagi nggak pakai karena pernah aku kelupaan pakai, kayak lagi hektik banget. Itu turun tuh levelnya, terus balik ke vocab yang kayak dasar, males lagi lah aku. Pakai Duolingo ya, Duolingo itu rekomendasi untuk kalian. Ya aku pakai Duolingo tapi sering bosan. Ya kan, kadang bosan kan. Apalagi kalau vocabnya itu lagi. Oh my god. Apa tuh Duolingo? Apa? Nggak ngerti kenapa nih LGBT kak? Nggak, sumpah aku nggak ngedukung LGBT, tapi maksudnya Duolingo dengan LGBT itu apa? Apakah Duolingo itu mendukung LGBT? Lanjut 14. Oke, si Jabrik udah mau belajar banget guys. Jangan lupa di follow Instagram aku, ikut salurannya ya. Oke. Jadi kalau aku mau live, nanti aku kasih tau di situ. Oke, lanjut nomor 14, which term align with the meaning. Sorry, udah ditranslate ya tadi ya. Nah, yang paling dekat dengan arti operate ini. Ya, operate itu artinya dinilai berlebihan. Yang pasti yang udah salah. Karena under sama oper itu sangat berlawanan, guys. Ya kan?
Pacarnya laki-laki tapi pacarnya yang benar itu boyfriend. Nggak ngerti. Cukup koin Duolingo, pokoknya masih dasar, mau lanjut nggak cukup. Iya, sumpah. Nah itu aku kan orangnya nggak suka untuk ini dan kayak ngulang-ngulang, aduh udah pusing aku, mau delete lagi lah Duolingo. Tapi kalau untuk beginner itu cocok sih menurut aku. Underrate berarti diremehkan. Oke, karena kita sambil pokep ya kan, diremehkan. Atau undervalued berarti kurang dihargai ya, nggak dihargai saya gitu, kurang dihargai. Yang B esensial itu penting. Esensialnya apa sih, esensinya apa gitu kan. Or itu tadi atau ya pasti. Krusial, apa sih kata krusial lagi yang krusial, nggak ada lagi ya guys ya, penting gitu. Neglected berarti diabaikan. Ignore juga diabaikan atau diabaikan nih ya rasanya. Ini kan aku lagi translate doang ya. Appreciate banget gitu, seperti artinya adalah dihargai, apresiasi kan. Terus estimate itu berarti dia dihormati guys. Terus yang E berlebihan, jadi tadi yang udah jawab E itu bener ya, berlebihan. Inflated berarti dibesar-besarkan, dibesar-besarkan. Aduh cantik banget tulisannya, dibesar. Ini antara karena nulis sambil bawa kabel nih. Oh, kabelnya malah sampai udah jatuh barusan. Oke, berarti jawabannya yang E. Sampai sini mau tanya gak guys, kira-kira join salurnya gimana kak? Nah ini salurannya namanya sama Rombelta, tapi kalau misalnya kalian gak nemu ketika kalian search, silahkan kalian join deh, follow dulu Instagramnya sama namanya Rombelta juga, kalian search. Terus nanti dia ada tuh, aku tadi baru masukin di link bio-nya, jadi tinggal klik. Oke, ini udah apa lanjut. Kamu mau lanjut kayak, karena kakak tadi janji sampai jam 3 ya buat belajar pokep. Di mana ya kak? Belajar pokep ya di Duolingo untuk yang beginner, selebihnya ya manual lah.